Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara khutbah terakhir yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Utsman ibn Affan di hadapan para jamaah radhiyallahu anhum ajma'in, beliau mengatakan, innallaha innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah. Sesungguhnya Allah hanyalah memberikan kepada kalian dunia ini, harta benda ini, tujuannya adalah agar kalian menjadikannya sebagai sarana untuk mencari akhirat. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Allah tidak memberikan dunia ini kepada kalian untuk bersandar dan merasa tentram dengan dunia ini. Inna dunya tafna, sesungguhnya dunia ini fana, sementara. Wal akhirata tabqa, sedangkan akhirat itu kekal. La tabtarannakumul faniyah, janganlah yang fana itu membuat kalian sombong. Wala tusghilannakum 'anil baqiyah, dan janganlah ia melalaikan kalian dari yang kekal. Jadi dunia ini jangan sampai membuat kita lalai sehingga kita melupakan sesuatu yang kekal abadi, yaitu akhirat. Athiru ma yabqa 'ala ma yafna, utamakanlah apa yang kekal melebihi apa yang fana. Fa inna dunya munqati'atun, karena dunia ini akan terputus, akan berakhir. Wa innal masira ilallahi azza wa jal, dan sesungguhnya tempat kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini adalah wasiat yang terus digaungkan ketika khutbah Jumat. Maka inti dari ketakwaan adalah ketika seorang menjaga rukun Islam. Maka sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Hanya tinggal menghitung dengan jari, kita akan memasuki bulan Ramadan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita.
maka hendaknya jangan sampai seorang berniat untuk tidak berpuasa. Karena ternyata di dalam agama kita konsekuensinya sangat berat. Mari kita simak beberapa dalil yang menunjukkan tentang beratnya dan agungnya puasa Ramadan ini, sehingga hendaknya kita tidak meremehkannya atau meninggalkannya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, jika seorang tidak berpuasa karena udzur syar'i maka tidak mengapa. Dia boleh menggantinya di hari yang lain, atau jika memang dia sakit atau sudah sepuh maka dia boleh membayar fidyah, dan juga dengan alasan-alasan yang lainnya, safar, haid, nifas dan yang lainnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau bersafar, maka boleh untuk diganti di hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ketika seorang tidak mampu maka diperbolehkan untuk membayar fidyah. Ini orang yang meninggalkan puasa dengan udzur. Bagaimana dengan orang yang tidak puasa meninggalkan puasa tanpa alasan yang jelas? Maka di dalam hadis disebutkan, sebagian ulama ada yang mendhaifkan, tetapi sebagian ulama mensahihkan, di antaranya Syekh Albani. Man aftara yauma min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri wa in shamahu. Seandainya seorang sengaja tidak puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, keringanan, juga tidak sakit, maka seandainya mengganti dengan puasa sepanjang tahun, maka itu tidak akan setara nilainya dengan satu puasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan besarnya pahala dan kedudukan puasa di bulan Ramadan. Maka hendaknya seorang menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika di masa lalu pernah meninggalkan puasa Ramadan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kita lihat sekarang ada orang yang batal puasanya karena tidak kuat menahan nafsunya, padahal ini kepada istrinya yang halal. Maka ternyata di dalam syariat Islam disebutkan sebuah kisah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang mana ia jima atau kumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, dan dia mengatakan ketika datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya celaka. Kemudian solusi dari itu ternyata yang pertama adalah membeli budak. Mahal membeli manusia, tentu nilainya puluhan atau ratusan juta, sebagaimana Abu Bakar membeli Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian jika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. 1 hari ditinggalkan karena berhubungan suami istri, hukumannya seberat itu. Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia, kemudian dia masih memiliki tanggungan puasa wajib? Rasulullah bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia memiliki kewajiban puasa, maka walinya hendaknya berpuasa untuknya. Berarti walaupun ia sakit, walaupun ia meninggal dunia, ternyata walinya pun tetap harus membayar puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita didik keluarga kita. Bagi orang yang berprofesi sebagai guru terutama, ataupun yang memiliki bawahan, hendaknya mengingatkan bawahannya, murid-muridnya, anak-anak dan juga keluarganya, hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga ketika orang-orang yang ia berikan nasihat untuk menjaga puasa di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi
pahala orang yang melaksanakannya. Bagaimana dengan kondisi orang yang mengingkari kewajiban puasa? Ada orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tetapi ternyata dia tidak percaya bahwa puasa itu wajib di bulan Ramadan. Maka kata para ulama, ia telah kufur, ia telah keluar dari agama Islam. Maka hendaknya ia dinasihati, dia dipanggil oleh penguasa kaum muslimin untuk dinasihati, dan juga ketika dia tidak mau maka dia telah divonis sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Maka sungguh berat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bagi mereka yang meninggalkan puasa dengan keyakinan di dalam hatinya bahwa puasa itu tidak wajib. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa karena malas atau karena pengaruh temannya? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengingat bahwa meninggalkan satu hari tidak berpuasa di bulan Ramadan itu termasuk dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah beliau mengatakan, dosa besar yang ke-140 dan 141 adalah meninggalkan puasa satu hari dari bulan Ramadan atau merusak puasanya dengan jima dan yang lainnya. Ini dosa besar. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan di dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah tidur, beliau bermimpi ada orang laki-laki yang menghampiri beliau, kemudian beliau diperlihatkan, beliau membawa ke sebuah tempat yang mana terlihat ada suatu kaum yang sedang digantung di tunggangan mereka, pipi bagian bawahnya sobek dan mengalirkan darah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Man haula?" Siapa mereka itu yang pipinya robek dan mengeluarkan darah? Maka orang tersebut yang membawa Rasulullah mengatakan, "Haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka itu adalah orang-orang yang membatalkan puasa, yang tidak berpuasa sebelum datangnya berbuka puasa. Maka ma'asyiral muslimin, terutama adik-adik, maka hendaknya menjaga puasa ini sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 12 bulan dan hanya 1 bulan kita diminta untuk menahan haus dan lapar. Itu pun diberikan kemudahan adanya sahur dan juga berbuka puasa. Maka benarlah kata orang Arab, nikmal idam alju, bahwasanya sebaik-baik lauk adalah rasa lapar. Maka kapan kita bisa menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bersusah payah menahan haus dan lapar. Maka ini adalah inti dari kebahagiaan dunia. Siapa yang bisa menahan nafsunya, baik itu nafsu ketika dia masih membujang sampai dia menikah, maka dia akan merasakan sempurnanya kenikmatan menikah. Begitu juga siapa yang menahan dirinya dari haus dan lapar, maka dia akan merasakan nikmatnya minum dan juga makan, dan dia akan bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara beratnya konsekuensi bagi orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa udzur di siang hari bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini hendaknya kita juga mengingat bahwa ternyata puasa Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, pahala puasa ini tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jika ibadah yang lainnya jelas dilipat gandakan 10 kali lipat atau lebih, maka puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, ibadah itu hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikannya balasan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas, dan kesabaran kita akan diuji 1 bulan. Allah memberikan kita 12 bulan, dan hanya 1 bulan kita diminta untuk menahan haus dan lapar. Ingatlah kita mati sendirian, maka jangan terpengaruh dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak berpuasa. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak ada yang mengetahuinya, apakah bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Maka hendaknya kita betul-betul mengikhlaskan niat berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan khusus bagi orang yang berpuasa pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di dalam surga nanti ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk dari pintu Ar-Rayyan. Maka apakah kita merasa berat untuk berpuasa hanya 1 bulan yang wajib, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita, bahkan kepada umat-umat terdahulu? Maka hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menyelesaikan puasa, diberikan umur panjang. Karena kita tidak tahu betapa banyak saudara di samping, tetangga, dan orang-orang yang dahulunya bersama kita di bulan Ramadan tahun lalu dan sekarang sudah tidak ada dan mereka telah menjadi tanah. Maka hendaknya kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, dan marilah kita mengangkat tangan-tangan kita ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan, dan semoga menjadi amalan yang diterima. Serta hendaknya doa-doa kita jangan lupa meminta agar kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan, yang divonis untuk tidak menjadi penghuni neraka. Wa a'tiqna minan nar, ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka, wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka ya dzal jalali wal ikram
Ya Hayyu Ya Qayyum, Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyam wa tilawatil Qur'an wal qiyam wal birri wal ihsan ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal 'amalana fihi warzuqna al-ikhlas wal istiqamata wa husnul khatimah wa a'tiqna minan nar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi